Nah baiklah, jadi maksudnya adalah anggap sepertiga terakhir malam. Sepertiga terakhir malam, jam berapa itu? Anggap setengah tiga, jam 3 deh gitu ya. Sepertiga terakhir malam, Allahu Akbar, ada janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada banyak orang yang nggak mau dengan janji itu. Ibu sekalian, apakah Anda tahu apa janji Allah sepertiga terakhir malam? Allah turun ke langit yang pertama. Allah turun ke langit pertama bukan untuk mereka orang-orang kafir, bukan untuk mereka orang-orang fasik. Allah turun ke langit yang pertama untuk Anda yang sedang bangun melakukan qiyamul lail. Jadi kalau semalam Anda nggak bangun, Allah tidak turun untuk Anda. Tapi kalau nanti malam Anda bangun, Allah turun untuk Anda. Apa yang Allah berikan untuk Anda saat Ia turun? Allah berikan 3 hal. Man da'ani ajabtuhu, wa man sa'alani a'taituhu, wa man istaghfarani ghafartulah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun ibadahmu kuterima. Apapun permintaanmu akan kuberikan. Begitu engkau beristighfar, semua dosamu akan kuampuni. Ibu yang saya hormati, apakah ada harapan Anda kepada Allah lebih dari 3 hal ini? Ibadah diterima, permintaan diterima, istighfar diterima. Saya kira nggak ada lagi kebutuhan, nggak ada lagi harapan kepada Allah lebih dari 3 hal ini. Dan Allah turun ke langit yang pertama untuk memberikan janji, 3 janji ini. Masalahnya, kalau Anda masih tidur ketika Allah memberikan janji, Anda nggak kebagian janji. Maka tidur Anda sepertiga malam terakhir adalah tidur berlebihan. Dalam hadis sahih, Nabi SAW mengatakan, bangun malam, suami dan istri menunjukkan rumah tangga yang dirahmati. Anda seorang suami, Anda seorang istri, apabila Anda berdua bangun tengah malam, Nabi mengatakan inilah rumah tangga yang penuh rahmat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal lail. Allah akan merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari. Kemudian ia salat lalu membangunkan istrinya. Dan Allah pun membangunkan seorang istri. Dia bangun tengah malam, lalu ia salat kemudian membangunkan suaminya. Jadi siapa yang dirahmati? Jawabannya siapa yang bangun dan membangunkan. Kalau nanti malam yang bangun adalah ibu, bangun jangan mingkem. Ya, tapi bangun setelah itu bangunkan suami, bangunkan anak-anak. Kata Nabi SAW, siapa yang bangun lalu membangunkan yang lain, maka Allah merahmatinya. Maka malam ini, malam di mana Anda bangun pertama dan membangunkan yang lain, Anda adalah rahmat di rumah ini. Tapi sekiranya Anda kalah dengan suami Anda yang bangun duluan, lalu dia yang membangunkan Anda, suami Anda adalah rahmat Allah di malam hari ini untuk rumah tangga. Celaka 12, kalau suami tak bangun, istri tak bangun, berarti tidak ada manusia rahmat dalam rumah ini. Maka oleh sebab itu, rumah tangga yang ingin berdiri tegak di atas sakinah dan kebahagiaan, tidak boleh berpisah dari salat malam. Nasihatkan kepada anak-anak yang baru nikah, kepada anak-anak gadis yang akan nikah, bahwa kalau sampai rumah tangga mereka terpisah dari salat malam, akan berkurang rahmat untuk rumah tangga itu.